Hari ini saya ingin membahas tentang jangan pernah berjalan sendiri. Tuhan ingin selalu kita berjalan bersama-sama karena di dalam dunia aja dikatakan kita hidup ini untuk bersosial, bukan untuk hidup sendiri. Sahabat harus tahu, di dalam firman Tuhan dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seseorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tuhan juga ingin menyarankan kepada kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Firman Tuhan katakan, nasihatilah. Kita harus bisa memberi nasihat kepada seseorang kalau seseorang itu ingin berjalan sendiri. Pernah kita dengar kalau kita berjalan tidak jauh, kita maunya berjalan sendiri. Tapi kalau kita berjalan jauh, kita mau berjalan bersama-sama. Sahabat, bukan mempersalahkan sejauh mana kita pergi, tapi dipermasalahkan kemana tujuan kita pergi, sahabat. Kita sangat butuh orang-orang rohani, kakak-kakak rohani dan pelayan-pelayan Tuhan untuk bisa mendampingi pertumbuhan rohani kita, sahabat. Walaupun kita mengerti isi Alkitab, tapi kita sangat membutuhkan mereka karena mereka sangat membantu hidup kita untuk pertumbuhan rohani kita. Dan kita juga harus bisa belajar rendah hati dan menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Jangan pernah kita mempunyai roh yang tinggi hati. Ingat, kadangkala Tuhan berbicara kepada orang lain, orang-orang rohani untuk memberi yang terbaik buat kita untuk menyelamati kehidupan kita, sahabat. Itu yang kita harus tahu dan tanami dan memiliki hati yang lembut dalam diri kita. Itu yang harus kita pegang sampai kapanpun. Karena orang lain itu juga tangan perpanjangan Tuhan untuk memberi yang terbaik dan membantu kita untuk kita memiliki tujuan pergi kita ke jalan yang benar. Bahkan orang terdekat pun, saudara pun, bukan hanya memperdekatkan kita kepada Tuhan, bahkan seringkali saudara dalam daging pun bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya kita butuh saudara-saudara rohani, orang-orang rohani, pelayan-pelayan Tuhan untuk yang bisa membangun hidup kita. Itu harus kita ingat, sahabat. Jangan pernah kita menyepelekan masalah ini. Seorang sahabat adalah seorang yang memperjuangkan iman sahabatnya untuk tetap mempertahankan imannya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian love message yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.